Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana suara dari netizen terkait dengan isu ini di media sosial. Masih bersama dengan Kepala R&D Transmedia Sosial Anugerah Prahasta. Jadi Mas Anu, Anda tadi membocorkan tone-nya mayoritas positif. Tapi saya ingin biasanya kalimat-kalimatnya ini menarik gitu ya. Betul. Apa yang kemudian dicuitkan oleh jemaah, apa yang kemudian bisa kita dalami? Yang menariknya sebenarnya hampir seragam ya semuanya, tergantung kemudian bagaimana platformnya, misalnya Twitter lebih banyak text based, TikTok lebih banyak videonya rata-rata kemudian sama, emotional touch, UGC content, POV-nya dari jemaah haji gitu. Dan mostly itu dari keluarga di Indonesia atau jemaah yang ada di sana? Ada dua-duanya sih, dan dari kementerian juga ada. Oke. Dan yang menariknya lagi, berita ini lebih banyak kemudian dilaporkan oleh akun-akunnya kementerian. Ini lebih kuat gitu dibandingkan dengan biasanya kan kita lihat kalau ada yang negatif ya, organic account ini banyak banget gitu kan. Nah ini enggak nih, kementerian lebih banyak mendominasi percakapan tentang haji dan bagaimana konten-kontennya itu lebih banyak disebar gitu. Mendominasi atau mendrive itu kan dua hal yang berbeda. Nah mendominasi sih, karena nggak ada yang kontraknya ya. Kalau ada yang kontraknya kan biasanya kelihatan nih saling mendominasinya di mana gitu. Oke, sambil kita lihat datanya, teman-teman produser boleh ditampilkan slide pertama. Oke, nah ini kita lihat secara keseluruhan di Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube itu semuanya kurang lebih positif. Dominasinya positif gitu. Artinya kalau kita bicara adakah kemudian ketidakpuasan dari jemaah haji, ini nggak kelihatan sebetulnya, gitu. Karena banyak banget yang positifnya gitu. Dan kalau kita lihat nih tone-nya ya, di Twitter stabil dengan volume rendah dibandingkan April, doa selamat pulang emosional, ucapan syukur emosional. Lalu di Instagram juga aktif dengan pemulangan akun resmi Kemenhaj, jadi akun yang memimpin konten. Banyaknya disebarin dari akunnya Kemenhaj. Karena akun Kemenhaj sekarang nggak cuma ngomongin prosesnya, tapi juga keadaan di lapangan seperti apa, dia ngobrol dengan jemaah seperti apa. Nah ini yang diamplifikasi di sosial media gitu. Tapi artinya paling tidak saya lihat dari Twitter, Instagram, TikTok, dan Facebook, mayoritas adalah soal pemulangannya. Itu yang lebih sekarang dominan? ya, sekarang banyak banget. Sekarang dominan sekali. Cuma kan haji ini ada 3 fase, kita bahas dalamnya ya. Oke, baik. Kita geser dulu slide-nya, teman-teman. Nah, sepertinya kalau kita nggak bandingkan dengan 2025 agak aneh. Kita bandingkan dengan 2025 dikritis dan komen tentang operasional, 2025 ini banyak banget yang sifatnya negatif. Di 2026 relatif lebih kecil banget. Lalu positif dan apresiatif dari jemaah haji, dari akun-akun di sosial media, ini ya di 2026 lebih banyak. Banyak orang yang kemudian menyampaikan terima kasihnya, banyak orang yang kemudian merasakan perbedaannya dan lain-lain gitu. Hoax dan informasi di 2026 lebih sedikit, di 2025 nih banyak yang kemudian ada hoax tentang lowongan peserta haji, lowongan kemudian petugas haji dan lain-lain, itu banyak banget berseliweran. Di 2026 ini cuma di awal aja yang nggak rame, yang agak rame tentang war ticket. Setelah itu selesai di Komisi 8 dan positif ke depannya. Menurut Anda apa analisa Anda mengapa kemudian bisa cukup signifikan rasanya perbaikan itu? Pertama mungkin ya kalau kita ngelihat dari momen war ticket, bagaimana kemudian Kementerian Haji dengan cepat merespon ini. Ini penting menurut saya karena kalau misalnya ini tidak direspon, dibiarkan saja gitu ya, diskusi dengan Komisi 8 tidak dilanjutkan menjadi sebuah strategi yang meredam gitu, ini pasti akan panjang, akan terus menerus dan selama kegiatan haji pun juga akan muncul percakapan ini. Nah untungnya itu di close di sana setelah setelah rapat dengan Komisi 8, ini tidak jadi sesuatu yang dipicu lagi lah. Jadi artinya respon ini meredam ya, karena biasanya respon kan mengundang gelombang yang lain. Iya, itu dia. War ticket haji kemudian ditutup, di case close, tidak jadi, dibatalkan. Nah itu usaha yang kemudian kalau saya melihatnya Kementerian Haji berani nih di depan itu ketika ada sesuatu yang bergejolak, oke nggak jadi deh. Nah itu selesai sampai di situ gitu, nggak jadi butut panjang jadinya. Jadi membacanya cukup jeli ya sebetulnya. Baik, saya ke Pak Ali, saya minta komentar Anda sebetulnya. Dari trennya ternyata banyak yang positif dari poin-poin ini Pak. Betul, relatif kalau untuk tahun 2026 kita melihat di sosial media, itu kenyataannya memang seperti itu di lapangan kondisi. Intinya tidak kita pungkiri,
apa yang sedang kondisi tadi menyoroti world ticket. Dan saya mengapresiasi kepada pihak pemerintah yang memang begitu gejolaknya ini sangat tinggi, langsung diredam, Pak Menteri menyampaikan statement, dan setelah 2 hari itu sudah hilang kondisi. Menurut kami ini memang betul kondisi yang ada. Oke. Mbak Ya, apakah ini tentu hal yang positif, tapi membuatkah kementerian terlena dengan kemudian ya paling tidak hasil yang kita lihat sejauh ini? Iya Mas Bram, terima kasih sudah bertanya mengenai hal ini ya, karena tentu kami juga alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, dari tim Was DPR, kemudian juga dari Amirul Hajj, dari Presiden bahkan, dan juga masyarakat secara luas gitu ya. Tapi ini tidak kemudian membuat kita berpuas diri, karena kita kemudian juga masih memiliki beberapa catatan yang kemudian harus kita kejar, harus kita sempurnakan untuk tahun depan. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi alhamdulillah kita memang melihat sejauh ini memang yang kita pegang itu kan fokus kita, tujuan akhir kita itu di hilirnya itu adalah bagaimana kemudian para jemaah ini memang merasa terpuaskan dengan layanan yang kemudian kita berikan. Itu kan tujuan dari kehadiran Kementerian Haji dan Umroh ini, dan juga kemudian untuk menindaklanjuti juga instruksi dari Presiden bahwa layanan jamaah harus ditingkatkan, kepuasan jamaah adalah nomor 1. Nah, sehingga pada saat kemudian kita bertanya kepada jamaah begitu, dan kemudian mereka menyampaikan secara jujur begitu ya, apa yang kemudian mereka rasakan, bahkan kita meminta juga saran dari setiap jamaah, apa kemudian perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Itu juga kemudian kita lakukan. Nah, karena kita ingin juga tadi kalau Mas Anu juga sampaikan bahwa banyak sekali ya dibanjiri dengan pemberitaan-pemberitaan, bahkan juga konten-konten yang memang fokusnya kepada jamaah. Itu memang kemudian kita lakukan karena kita ingin memberikan juga Mas rasa tenang juga ya bagi keluarga yang ada di tanah air begitu, terkait juga dengan keluarga tercinta mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji gitu. Jadi agar keluarga di rumah juga bisa turut menyaksikan bagaimana sih sebenarnya jamaah haji ini ditreat begitu pada saat melaksanakan ibadah haji jauh dari keluarga begitu, sehingga memang itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga utamanya, dan juga kepada jamaah itu sendiri. Bagaimana kemudian setiap program-program yang kita sampaikan juga ujung-ujungnya adalah nilai akhirnya adalah untuk kepuasan jamaah itu sendiri gitu Mas. Oke, baik. Kita akan lanjutkan slide berikutnya, di slide ketiga. Oke, ada 3 fase. Pertama adalah keberangkatan dibandingkan dengan 2025. Hoaxnya lebih banyak, kekhawatiran biaya tinggi lebih banyak, kritik sistem syariah Saudi dan persiapan hotel yang sudah ramai di awal sebelum keberangkatan dibandingkan dengan 2026. Ini lebih ya banyak kemudian hal-hal konkret yang dilakukan oleh Kemenhaj untuk tidak mengulang yang 2025 sebetulnya. Jadi kayaknya memang Kemenhaj ini belanja masalah lah dari 2025, akhirnya difokuskan oleh Presiden gitu kan, dan lebih fokus lah akhirnya gitu di 2026. Oke, baik. Kita Next-nya boleh. Lalu fase keduanya adalah fase pelaksanaan. Layanannya lebih banyak yang kayak fast track ini salah satu yang kemudian menjadi apresiasi karena prosesnya kan jadi lebih cepat. Proses Mekahnya ada proses Arabnya ada di Indonesia gitu. Lalu konten positifnya ini menarik nih, didorong dengan doa. Karena ini kan mau beribadah, apalagi saat itu kondisinya geopolitik lagi panas kan. Jadi doa ini menjadi salah satu konten yang rame nih gitu. Nah ini mendorong kemudian bagaimana percakapan di sosial media tone-nya lebih ke positif. Walaupun ada mortalitas 350 jemaah haji yang juga dipantau ketat. Dan kalau saya cermati kemarin di pelaksanaannya, Kemenhaj juga dimensi medianya ini lumayan besar. TV ada, mainstream ada, radio juga ada. Oke, jadi bagaimana kemudian ya strateginya adalah serius memberitakan dan menginformasikan apa yang ada di tanah haji, tanah suci gitu ya. Mas yang dalam ini, soal fast track ini sebetulnya seberapa, kalau bicara menjadi persentase, seberapa besar itu menyumbang tren positif tadi? Di awal ketika ini fase masuk ke pemberangkatan ini banyak sekali. Karena kan ini sesuatu yang baru ya. Jadi orang tuh kemudian takut terlambat lah, nanti kalau di sini lambat di sana bagaimana lah, kalau di sana ditolak bagaimana lah. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan munculnya fast track di awal ini jadi hilang nih. Jadi mereka kemudian tonasinya berubah dari yang khawatir jadi ayolah cepetan yuk, berangkat yuk. Nah, itu yang berubah gitu, shifting komunikasinya di sana gitu. Oke, baik. Mbak, ya saya minta komentar soal fast track ini tadi. Seberapa ini akan juga kemudian bisa
ulang dan lebih lagi maksimal ya? Iya, alhamdulillah memang fast track ini juga menjadi salah satu capaian kami, nilai positif yang kemudian menjadi catatan kami begitu, karena ini juga diapresiasi juga oleh jamaah, karena kita kan sebenarnya tujuan dari fast track ini kan kemudian bagaimana proses imigrasi di Arab Saudi kemudian dilakukan di tanah air, sehingga nanti jamaah ini kan tidak terlalu kelelahan pada saat tiba di Arab Saudi begitu kan, di Jeddah maupun juga di Madinah dengan proses perjalanan penerbangan yang cukup panjang. Nah tahun ini kita juga kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa sudah aktif di 4 bandara, kita menambah juga satu lagi bandara untuk fast track Mekah Road ini, yang sehingga kemudian tahun depan mungkin kami juga akan melihat lagi apakah kemudian akan dimungkinkan juga adanya penambahan fast track atau optimalisasi dari fast track ini untuk itu tadi bisa mengurangi rasa lelah dari jamaah. Tapi dari kementerian akan menambah jumlah bandaranya artinya, Mbak? Kenapa? Atau menambah jumlah bandaranya, lebih dari 4 yang kemudian bisa melakukan itu tadi? Fast track ini kan juga kemudian kan ada indikator-indikatornya untuk kemudian bisa dilakukan kan. Nah ini yang kemudian juga hingga saat ini masih kami lakukan perbincangan bersama dengan otoritas Arab Saudi, termasuk juga penambahan 4 fast track ini juga sudah suatu kemajuan besar sebenarnya yang bisa dilakukan tahun ini, dan alhamdulillah berdampak juga bagi jamaah, dan ya jamaah ternyata merespon positif juga dengan adanya fast track yang kemudian tahun ini dioptimalkan di 4 bandara, Mas Bram. Oke, saya membayangkan mungkin secara psikologis ketika memeriksanya di tanah air akan lebih tenang daripada sampai di sana, apalagi bagi yang pertama kali mungkin ya. Pak Ali, sebetulnya begitukah kemudian? Ya, ini menarik karena betul yang disampaikan Mas Bram. Di saat kita melakukan sesuatu di tanah air, psikis kita berbeda. Tidak ada pressure yang bagaimana kita menghadapi yang tidak dari bahasa, dari culture dan lain-lain. Dan kami melihat fast track ini pencapaian yang luar biasa. Sebenarnya pernah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu ya, dilakukan. Namun puncaknya memang kemarin cukup bagus. Apa yang terjadi? Mengurangi penumpukan di bandara Madinah ataupun di bandara Jeddah. Di sana, ya? Itu yang kita lihat, dan relatif lebih cepat. Karena di saat datang satu pesawat dari kita, ada pesawat-pesawat yang dari luar negeri lainnya, itu bisa jadi 10 pesawat akan turun hampir bersamaan. Kita bisa bayangkan, mungkin lebih dari 400, berarti 4.000 orang berada di satu tempat. Sementara dengan adanya fast track, kita akan jauh lebih efisien dan tidak adanya penumpukan. Karena sebetulnya barang bersamaannya bukan hanya jemaah Indonesia ya, tapi jemaah negara lain. Negara lain semua akan destination itu akan ada di sana, yang banyak kan di Madinah dan di airport Jeddah. Oke. Nah menurut Anda Pak Ali, itu bisa diklaim menjadi prestasi pelaksanaan tahun ini, atau sebenarnya kebijakan dari Arab Saudi yang memudahkan sebetulnya untuk semua negara? Kalau kami objektif menyampaikan, itu kebijakan dari Arab Saudi dan disambut oleh pemerintah kita yang luar biasa, dan saya mencoba apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, selalu beliau menyampaikan, haji harus betul-betul lebih baik dari sebelumnya. Haji harus betul-betul lebih dan lebih terus, dan itu kita melihat hasil saat ini. Intinya kami memberikan apresiasi untuk itu. Oke, baik. Kita geser di slide terakhir. Ya, Mas Anu. Ya, nah ini fase terakhir, catatannya cuma 115 kasus haji ilegal dicegah. Nah ini meningkat dari awal berapa bulan yang lalu ya kita ngobrol ya? Iya, 2-3 bulan yang lalu sebelum keberangkatan ya waktu betul. Itu. Dari 5 yang di bandara, 35, 55, 115 sekarang. Ini aja kalau menurut saya yang jadi PR-nya nih ke depannya. Bagaimana kemudian website-website atau perusahaan-perusahaan yang ilegal ini bisa lebih kuat dibasmi gitu ya. Jadi confidence level dari semua orang yang mau berangkat haji ini udah nggak mikir kemana-mana gitu, udah fokus ibadah aja gitu. Oke, baik Mbak Maria, ini menarik. 115 plus haji ilegal. Tentu ini meresahkan, terutama buat yang belum pernah berangkat, jangan-jangan saya tidak dapat pintu yang benar gitu untuk bisa berangkat. Itu dia, justru saya ingin bertanya ke Mas Anu, sebenarnya
yang kemudian ini kemudian bisa ditangkap dan juga muncul di publik itu kan adalah kemudian upaya kami untuk kemudian membuat satgas begitu ya bersama dengan pihak imigrasi, kemudian bersama dengan pihak kepolisian juga untuk kemudian bagaimana kita memberikan pencegahan di awal begitu ya. Karena kita lihat cukup tinggi sekali kasus dari haji ilegal yang kemudian bisa lolos begitu ya pada tahun lalu, tapi tahun ini kemudian kami tekan betul bahkan angkanya jauh lebih rendah, sekitar 115 kasus haji ilegal di sejumlah daerah yang kemudian kita cegah. Nah ini kan sebenarnya bagian dari upaya positif sebenarnya Mas Anu, tapi apakah ini memang ditangkap negatif kalau di sosial media? Ya baik, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana Kemenhaj mencoba mensosialisasikan ini gitu ya, jadi yang mau jemaah haji ke sini deh gitu. Nah sepertinya usaha ini yang harus diamplifikasi lagi, sehingga kemudian yang kita capture adalah banyaknya orang yang tertipu. Nah ini yang tertipu ini kan mereka berkoar-koar di mana-mana, merasa ditipu lah, merasa tidak punya informasi lah. Nah ini yang kalau saya melihatnya ada gap informasi antara Kemenhaj juga harus dorong lebih kuat nih. Ini loh yang benar. Misalnya gini, menerbitkan 100 tempat di mana ini semua legal. Nah itu kan salah satunya ya. Atau kemudian bikin satu konferensi pers, mana yang legal, mana yang tidak legal. Menyediakan satu website yang untuk khusus itulah gitu. Itu menurut saya gap informasi yang bisa kita dorong, sehingga next-nya akan lebih tertata lagi. Oke, baik ya. Iya itu dia, dan itu yang juga kemudian kemarin kami lakukan juga bagaimana sosialisasi mengenai cara melaksanakan ibadah haji maupun juga kemudian pendaftaran ibadah haji yang kemudian dianggap sah begitu ya oleh pemerintah, oleh kami. Nah itu yang kemudian kami lakukan secara terus menerus, bagaimana kemudian juga bahkan kami mengedukasi melalui konten-konten yang mudah dipahami begitu ya oleh jamaah, oleh masyarakat, bagaimana kemudian cara mengecek nih apakah kemudian PIHK tersebut atau kemudian PIHK tersebut apakah sudah terdaftar di satu haji kami, di aplikasi kami, di kementerian kami begitu. Kemudian konten-konten yang ternyata mudah dipahami tersebut, yang kemudian konten-konten singkat begitu, ini ternyata juga berdampak langsung ke jamaah, sehingga kemudian kita lihat angka kasus haji ilegal jauh menurun di tahun ini. Ya itu yang kemudian juga ingin kami amplifikasi lebih lagi ya untuk tahun depan, sehingga harapannya angkanya juga bisa terus menurun gitu Mas Bram. Walaupun menurun tapi kan masih ada, artinya itu menjadi salah satu PR atau prioritas yang juga harus diselesaikan kementerian di tahun depan. Oh tentu, itu fokus utama kami, karena kemudian mengapa kami sampai kemudian berupaya membentuk satgas begitu ya, haji dan umroh ilegal yang kemudian masih berlangsung juga hingga saat ini, bahkan tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi kemudian satgas ini juga turun hingga ke tingkat kabupaten, tingkat kota begitu, untuk kemudian melihat akses-akses keberangkatan seperti apa sehingga bisa dicegah lebih awal. Jadi emang ini salah satu bagian dari upaya kami juga Mas untuk kemudian mengantisipasi dan juga mengurangi kekhawatiran dari jemaah untuk tidak kemudian mudah tertipu maupun juga tergiur gitu. Jadi kami bahkan kasih tips-tipsnya bagaimana sih untuk kemudian menghindari konten-konten maupun iklan-iklan yang memberikan konten-konten soal haji-haji ilegal ini yang kemudian ternyata palsu begitu ya. Oke, berarti kalau gitu saya tanyakan ke Pak Ali, apa kemudian sebetulnya yang juga masyarakat harus waspada? Apakah harga murah itu menjadi tipuan sebetulnya Pak Ali? Ya, sebenarnya memang masyarakat kita itu masih tergiur dengan angka. Harga yang relatif murah, mereka menganggap ini harganya cuma sekian. Mereka akan kejar itu. Sementara memang kalau kita flashback 2 tahun yang lalu, 1-2 tahun, ini pencapaian yang luar biasa. Bahkan 2 tahun yang lalu itu ada sebagian besar jamaah yang sudah berangkat. Tiba di Jeddah, mereka dideportasi. Ini kan sebenarnya memalukan. Ya, ini ancaman buat kita dan ini membawa nama negara kita. Namun dengan saat ini sudah dibentuk Satgas dan lain-lain, menurut kami ini sudah berhasil. Dan ada satu hal, Mas Anu, yang kami melihat di sosial media, termasuk ada dari konsul haji di Saudi, mereka selalu membuat konten yang menghimbau jangan tergiur, jangan membuat ini, dan itu menurut saya sangat efektif. Dan ini nyampe, dan tidak hanya berhenti di sana. Apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Maria, harus ke semua daerah, karena yang akan terdampak besar itu di daerah-daerah. Ini harus adanya sosialisasi, edukasi, dan semua pihak harus turun. Tidak hanya menurut kami dari kementerian, semua pihak harus bisa memberikan edukasi,
tidak semua harga yang murah itu bisa aman kondisinya. Tapi begini Mas Bram, sebenarnya kalau kami bisa menambahkan gitu ya, kan tahun kemarin tuh paling tidak jumlah yang tercatat ada sekitar 1.200 itu haji non prosedural kalau kami menyebutnya haji ilegal. Tahun ini kita bisa tekan begitu luar biasa hingga 115. Nah, karena kami justru sebenarnya ingin mengedukasi lagi, tidak hanya sebenarnya tergiur dengan harga yang murah saja, bahkan sekarang itu mereka sudah lebih pintar. Harganya bahkan hampir beda tipis lah 11-12 begitu dengan harga. Jadi kamuflasenya begitu ya, harganya begitu. Jadi agar kemudian masyarakat percaya begitu kan, karena harganya juga sama nih dengan travel-travel lainnya. Bahkan kemudian yang membuat kami miris adalah hal-hal atau oknum-oknum yang kemudian menawarkan ini adalah mereka-mereka yang ternyata menjadi tokoh di daerah. Bahkan mereka yang kemudian mempunyai tingkat influencing besar dan juga memahami agama jauh lebih besar dibandingkan kita begitu. Jadi bagaimana kemudian daya tarik itu yang justru kemudian secara tidak tepat ya digunakan oleh onuk-onuk ini untuk kemudian menarik rasa simpati dan kepercayaan dari jamaah tersebut, dan itu yang kemudian selalu berulang kali kami sosialisasikan, tidak hanya harga yang murah ternyata, tetapi juga justru mereka sudah berkamuflase lebih baik lagi. Jadi itu tugas kami memang untuk kemudian mensosialisasikan bahkan hingga ke tingkat daerah, bagaimana kemudian kami bisa memberikan gambaran yang pas gitu untuk jamaah, mana yang kemudian termasuk haji non prosedural, mana yang tidak, itu publik kan harus paham. Itu yang kemudian kami kejar di sana, sehingga kami juga cukup keras kalau Mas Bram melihat kementerian kami untuk menindak oknum-oknum yang memang tidak sesuai tersebut. Harapannya tahun depan lebih bisa ditekan lagi begitu ya. Baik Mas Anu, terima kasih, silakan duduk kembali. Dan saat ini kami akan persilakan kemudian atau kami bacakan 4 komentar YouTube yang sudah kami rangkumkan untuk Anda. Kita tampilkan bersama. Pertama dari Ken Akbar Wikantoro, apa standar pelayanan minimum yang menurut Gapura tidak bisa dikompromikan pada musim haji berikutnya. Kemudian dari @Ibra Lakazam, apa komitmen konkret dari Kementerian Haji yang bisa dipegang oleh masyarakat untuk penyelenggaraan haji di tahun depan. Kemudian dari @Isya Gurnita, sejauh mana Kementerian Haji dan Umroh memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas maupun menambah kuota sehingga masa tunggu jemaah bisa dipersingkat. Dan terakhir @Dinda Mediansyah, apa komunikasi antara pemerintah dan mitra penyelenggara sudah efektif dalam menyelesaikan persoalan yang muncul secara cepat dan juga tidak terduga. Saya ke Pak Ali terlebih dahulu. Pertanyaan ini Pak. Baik, ini menarik pertanyaannya ini ya. Jadi mungkin kita langsung ke masyarakat ya. Ya, masyarakat harus lebih aware kondisi. Di saat sudah melihat kondisi harga tidak wajar, tidak perlu kita lanjutkan. Dan tadi disampaikan Mbak Maria, masyarakat juga harus lebih peka, lebih tahu. Ini bagaimana, ada di PIHK mana? Sebenarnya bisa dilihat dari web Kemenhaj. Ya, satu haji. Ini sudah satu haji, sudah terdaftar apa belum? Di-track dari sana. Kalau memang tidak terdaftar, tidak perlu kita daftar di sana. Karena sudah pasti ujung-ujungnya ini akan menjadi problem. Jadi di-track itu sekarang lebih gampang ya artinya ya? Saat ini lebih mudah semuanya. Baik. Ayah, apa yang bisa Anda komentari? Ini mayoritas adalah soal komitmen pelaksanaan yang lebih baik di tahun depan. Nah, itu dia. Kalau komitmen tidak hanya kami di Kementerian Haji saja, tapi juga pemerintah, bahkan DPR, bahkan juga kemudian mitra-mitra kami, mitra-mitra strategis kami juga kemudian komitmennya sama sebenarnya. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah, karena ini juga kemudian kami sudah menjadi sebuah kementerian ya. Tentu kami paham betul harapan, ekspektasi dari jamaah itu sudah cukup tinggi kepada kami, dan itu yang kemudian insya Allah amanahnya akan kita pegang. Nah, jadi kembali lagi instruksi Presiden bahkan hingga hari terakhir kemarin, bagaimana kemudian kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah, tapi kemudian tidak membebankan jamaah secara biaya. Nah, itu yang kemudian kita cari skemanya terbaik, bagaimana kemudian juga optimalisasi dari nilai manfaat yang kemudian bisa dimaksimalkan sehingga jamaah kemudian bisa mendapatkan pelayanan terbaik walaupun juga tidak menambah biaya tersebut gitu. Jadi bagaimana kemudian itu yang akan kita koordinasikan baik bersama dengan DPR, bersama dengan pihak BPKH juga, bagaimana agar nilai manfaat ini bisa terus dioptimalkan, sembari juga beban terhadap jamaah juga tidak ditingkatkan gitu. Jadi beban terhadap jamaah juga kemudian kita bisa tekan, tetapi kemudian kualitas pelayanannya bisa lebih baik dengan optimalisasi dari nilai manfaat itu tadi. Termasuk juga kalau kemudian Isya Gurnita mempertanyakan soal kuota begitu ya. Lagi-lagi itu adalah kewenangan penuh dari otoritas Arab Saudi yang memang setiap tahun kemudian
kita mendapatkan angka tertentu dari pihak Arab Saudi dan alhamdulillahnya memang Indonesia selalu mendapatkan kuota terbanyak di seluruh dunia dan paling tidak untuk tahun ini memang kami masih menunggu angka tersebut tapi paling tidak ada penurunan dibandingkan dengan kuota sebelumnya sehingga memang kami masih menggunakan asumsi kuota sebelumnya yaitu 221. Oke, tapi saya sebagai publik awam bisakah membayangkan sebetulnya negara bisa bernegosiasi soal itu ke Arab Saudi? Nah, itu dia. Jadi selama ini memang komunikasi yang kita bangun begitu untuk hal kuota memang itu sepenuhnya menjadi otoritas pihak Arab Saudi. Berbagai negosiasi juga sudah kita lakukan begitu ya, karena memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang juga dibutuhkan oleh otoritas Arab Saudi. Jadi sejauh ini memang alhamdulillah dengan berbagai negosiasi tersebut, Indonesia masih tetap menjadi negara dengan perolehan kuota terbanyak di seluruh dunia. Oke, baik. Kami masih akan melanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.